Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah Wardah kembali menjumpai Anda dalam program Perempuan Bicara. Di edisi hari ini 28 Oktober 2022 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Celebes People, 94 tahun yang lalu para pemuda di berbagai sudut di kota Makassar ataupun di berbagai sudut di Indonesia berkumpul menjadi satu dan berikrar untuk bersatu bangsa Indonesia. Kalau dulu para pemuda kita kemudian berikrar dan membentuk Sumpah Pemuda dan membela dan berjuang untuk kemerdekaan, saat ini para pemuda berkontribusi untuk pembangunan bangsa. Dan hari ini Perempuan Bicara mengangkat tema terkait bersatu bangun bangsa dan menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Saya ingin menyapa narasumber saya yang pertama ada Kak Rozan Albaiduri SPD selaku Ketua Kohati Cabang Guaraya. Assalamualaikum Kak Ocha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Baik, saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua ada Kak Megawati SPD selaku Koordinator Divisi Wacana Agama dan Budaya Lapar Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Kak Mega. Waalaikumsalam. Halo Kak. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, terkait dengan bersatu bangun bangsa yang menjadi topik kita pada Hari Sumpah Pemuda hari ini. Kebetulan hari ini adalah program Perempuan Bicara, jadi kita akan mungkin menginginkan dari sudut pandang dan dari sudut pandangnya Kak Ocha, dari sudut pandangnya Kak Mega terkait dengan Hari Sumpah Pemuda ini. Pertama mungkin saya ingin mendengarkan dari sudut pandang dari Kak Ocha, silakan. Ya. Terkait Sumpah Pemuda ya. Ya, kalau kita berbicara tentang Sumpah Pemuda, kita sama-sama tahu bahwa Sumpah Pemuda ini menyatukan atau menjadi salah satu yang mengkristalkan ya bagaimana mendorong kemerdekaan Republik Indonesia, yang dimana cita-citanya yaitu sebagai tanah air yang sama, tanah air Indonesia, berbangsa yang sama, bangsa Indonesia, kemudian berbahasa bahasa Indonesia. Jadi bagaimana Hari Sumpah Pemuda ini bisa menjadi atau merefleksikan kembali kepada kita bahwa ada perjuangan yang kokoh di masa lalu yang bagaimana membuat Indonesia ini merdeka, dan semoga ini menjadi semangat untuk kita para pemuda, khususnya kita perempuan, untuk bersama-sama bahu-membahu memajukan Indonesia, untuk tidak melupakan bahwa ada pergerakan yang sangat besar yang dilakukan oleh pemuda kita terdahulu. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Baik, saya ke Kak Mega. Kak Mega, bagaimana pandangan Anda terkait dengan Hari Sumpah Pemuda ini dari sisi perempuan, Kak Mega? Oke, jadi kalau tadi disampaikan Kak Ocha itu sudah konkret sebenarnya, tapi kembali lagi sebenarnya kalau kita melihat bahwa Hari Sumpah Pemuda itu adalah menjadi spirit sebenarnya perjuangan perempuan, di mana karena adanya spirit dari situ lahirlah kemudian Kongres Perempuan yang pertama. Nah, Hari Sumpah Pemuda inilah sebenarnya yang juga melatar belakangi lahirnya Kongres Perempuan pertama. Artinya perempuan ketika memaknai Sumpah Pemuda ini itu pasti mengingat akan sejarahnya bahwa perempuan itu punya peran penting untuk bangsa ini. Nah, Sumpah Pemuda ini kemudian juga bisa menjadi salah satu akar dan tolak ukur untuk perempuan terus bergerak. Bagaimana kemudian dengan tema kita bersatu bangun bangsa? Apakah sekarang ini para pemuda kita sudah bersatu untuk kemudian satu tujuan untuk bangsa Indonesia? Menurut Kak Ocha? Iya, bersatu membangun bangsa ini sangat menarik ya, karena ini hal yang menurut saya sangat krusial, apalagi di tengah budaya kita yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya rasa kalau kita ingin membaca secara konkret apakah kita sudah bersatu, yaitu saya harap itu adalah sebuah doa untuk kita. Semoga kita semua sudah bersatu ya, karena saya rasa tidak ada pemuda yang menginginkan ketidakbersatuan kita. Saya rasa harapanku ini adalah bagaimana pemuda sekarang ini menjadi pemuda yang bersatu untuk membangun bangsa. Itu adalah sebuah doa untuk kita semua ya. Karena kalau kita mau mengatakan bahwa kita belum bersatu, saya rasa kita mengutuk diri kita sendiri bahwa kita menjatuhkan kembali perjuangan-perjuangan yang telah pemuda-pemuda lakukan, seperti itu. Wujud dari bersatunya kita seperti apa, Kak Ocha, menurut Kak Ocha? Ya, wujud dari bersatunya kita, ya yang pertama kita bagaimana pemuda sekarang sudah mulai berlomba-lomba untuk mengenyam pendidikan, termasuk kita perempuan, kita diberikan ruang untuk bagaimana bersama-sama bahwa
budaya-budaya patriarkal ya, yang kemudian sebenarnya adalah hal yang paling mendasar di wilayah ketimuran kita, itu sudah mulai ditepis. Nah, itu merupakan salah satu hal yang menurutku bentuk dari adanya persatuan, bahwa kita menepis hal-hal yang mengkerdilkan salah satu unsur dari negara ini, yaitu perempuan, pemuda khususnya perempuan ya, dalam wilayah pendidikan. Ya, seperti itu mungkin. Baik dari segi pendidikan Kak Ocha ya. Saya ke Kak Mega. Kak Mega, terkait dengan tema kita bersatu bangun bangsa, apakah menurut Kak Mega saat ini kita sudah bersatu untuk satu tujuan membangun bangsa? Menuju. Kalau menurut saya sih menuju. Kenapa? Karena seiring sebenarnya terbukanya juga ruang, apalagi kalau perempuan, terbukanya ruang-ruang yang memang dibuka juga untuk perempuan, seperti misalnya kuota 30%, dan saya kan bergerak di bidang NGO, jadi kalau saya juga mengelola sebuah proyek di mana itu berbicara soal toleransi dari generasi muda, anak muda yang bicara soal toleransi. Itu rata-rata sebenarnya ketika menghadirkan peserta, kita selalu melihat 70% hak untuk perempuan, jadi pesertanya 70% harus perempuan. Nah, itu artinya ruang-ruang itu semakin terbuka. Nah, ketika kemudian melihat pergerakan-pergerakan pemuda juga, baik yang di akar rumput ataupun yang memang bergerak di sosial media, itu sebenarnya banyak sekali sudah kita lihat kreativitas anak muda yang lahir. Nah, kemudian sisa sebenarnya bagaimana kita menyatukan gerakan, karena saya juga melihat di teman-teman NGO itu masih banyak juga yang masih bergerak dengan NGO masing-masing, masih belum mampu seutuhnya untuk berkolaborasi. Artinya segala sesuatu itu tidak bisa kita kemudian capai jika hanya bergerak sendiri, tapi masih perlu kemudian adanya pergerakan yang sama, membangun aliansi. Nah, itu pun sebenarnya kalau saya lihat sudah ada beberapa aliansi yang terbangun, tapi masih belum mungkin semakin besar. Tapi kita berharap ke depannya ini dengan adanya ruang-ruang yang semakin terbuka dan kolaborasi yang semakin open lah, dan pemuda semakin open mind, itu bisa lebih bersatu lah ke depannya. Oke, kalau menurut Kak Ocha, wujud bersatunya tadi adalah dengan mengenyam pendidikan yang sama. Kalau menurut Kak Mega sendiri seperti apa wujud dari bersatunya kita sebagai pemuda? Kalau menurut saya sih wujud bersatunya kita itu adalah dengan adanya gerakan sosial yang sama, begitu kan. Artinya karena saya selalu mengembalikan dari apa yang kemudian saya geluti, bahwa wujud bersatunya kita itu adalah ketika sebenarnya keadilan itu lahir dari semua masyarakat, dari kalangan masyarakat. Akhirnya kemudian tidak ada lagi masyarakat yang termarginalkan. Jadi wujud bersatu itu apabila ada gerakan sosial bersama lah, gitu kalau dari saya. Untuk para pemuda-pemuda ya, bagaimana kemudian dengan para pemuda, kita memainkan peran kita masing-masing. Ada yang berperan sebagai guru mungkin, berperan sebagai dokter, dan kita tidak bisa menyamaratakan. Bagaimana kemudian para peran dari masing-masing khususnya perempuan ini untuk kemajuan negara kita, Kak Ocha? Peran perempuan untuk kemajuan negara ya. Kalau saya sendiri sekarang, meskipun background pendidikan saya adalah sarjana pendidikan, tapi sekarang saya sedang bersama teman-teman ya dari beberapa background pendidikan, kami sedang membangun suatu startup yang dimana startup ini bergerak dalam bidang hukum. Nah, dalam membangun startup ini saya sadar bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Nah, mungkin startup ini bisa menjadi salah satu gambaran bagaimana bentuk bersatu, bagaimana untuk memajukan sesuatu ya. Nah, dalam membangun startup ini saya sadar bahwa kita butuh yang namanya kolaborasi dari beberapa elemen, dari beberapa startup yang lain mungkin. Meskipun kita ya apalagi hitungannya kami masih startup baru. Nah, olehnya itu kami butuh memang kolaborasi dari tingkatan customer paling bawah sampai yang namanya tingkatan pemerintahan. Karena kita tidak bisa menafikan suatu hal itu akan maju karena adanya saling kolaborasi yang membentuk suatu persatuan untuk sama-sama mendorong suatu perubahan. Seperti itu. Baik, saya ke Kak Mega. Kak Mega, apakah saat ini para pemuda-pemudi kita sudah diberdayakan atau seperti apa menurut Kak Mega sendiri?
Kalau melihat soal diberdayakan sih, iya ya. Menurut saya sudah diberdayakan. Tadi juga disampaikan bahwa sebenarnya peran kita beda-beda. Ada kemudian yang jadi dokter, ada yang jadi guru, begitupun saya misalnya memilih di NGO. Nah, wujud persatuan kita kan tidak mesti selamanya harus sama gerakan kan, tapi cukup mungkin kita memaksimalkan di bidang kita masing-masing. Misalnya dokter itu yang memaksimalkan dirinya berperan sebagai dokter, melayani masyarakat dengan baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Begitupun misalnya dari pendidikan, bagaimana mengoptimalkan misalnya peran-peran kita sebagai pemuda di pendidikan. Dan saya pikir kalau di pendidikan itu pemuda sangat banyak berperan, bahkan banyak sekali pemuda-pemuda yang kemudian menjadi guru ataupun dosen yang betul-betul mengoptimalkan karirnya ataupun mengoptimalkan tenaganya untuk membangun bangsa dari pekerjaan mereka gitu. Oke, jadi kesimpulannya diberdayakan begitu ya. Ya, diberdayakan. Saya ingin mendengar pandangan dari Kak Ocha. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa tetap bersama kami di Perempuan Bicara.